Inilah kisah tentang pengkhianatan paling menyakitkan, yang justru menjadi bahan bakar sebuah kebangkitan yang tak terduga. Gina, seorang istri yang selama ini rela menanggalkan karir arsiteknya demi menjadi pelayan setia di rumah, harus menelan kenyataan pahit saat malam pergantian tahun yang ia siapkan dengan penuh cinta, berakhir dengan aroma parfum wanita lain di jas suaminya. Arul, sang suami, ternyata tega menjalin hubungan gelap dengan bosnya sendiri, Risma, bahkan menggunakan uang masa depan mereka untuk memanjakan sang atasan dengan kemewahan yang tak pernah Gina dapatkan. Namun, alih-alih hancur dan menangis di pojok ruangan, Gina memilih untuk memakai rasa sakitnya sebagai fondasi untuk membangun kembali istana kesuksesannya yang telah lama runtuh. Dengan bantuan Agung, mantan rival yang kini menjadi mentornya, Gina mulai menyusun rencana balas dendam paling elegan melalui jalur profesional yang akan membuat Arul dan Risma kehilangan segala yang mereka banggakan. Saksikan bagaimana seorang wanita yang diremehkan bertransformasi menjadi CEO tangguh yang siap meruntuhkan takdir buruknya dan membuktikan bahwa pengkhianatan adalah awal dari kejayaan yang sesungguhnya. Terima kasih sudah mengikuti kisah perjuangan Gina. Kira-kira dari kota mana saja kalian berasal? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar agar kita bisa saling menyapa dan mengenal lebih dekat satu sama lain. Malam pergantian tahun seharusnya menjadi momen yang paling hangat di rumah bergaya minimalis itu. Gina telah menghabiskan waktu sepanjang hari untuk memastikan setiap sudut ruangan tampak sempurna. Di atas meja makan, lilin-lilin aromatik beraroma melati mulai berpijar, menyinari hidangan stek lada hitam dan pasta kesukaan Arul yang masih mengepulkan uap tipis. Gina mengenakan gaun berwarna biru navy yang sederhana namun elegan. Warna yang dulu selalu dipuji Arul sebagai warna keberuntungan mereka. Namun seiring jarum jam yang terus berdetak mendekati angka 12, kehangatan itu perlahan menguap, digantikan oleh rasa cemas yang dingin. Gina menatap layar ponselnya yang masih gelap. Tidak ada satupun pesan balasan dari suaminya sejak sore tadi. Ia mencoba mengingat kembali senyum Arul saat berangkat kerja pagi tadi. Namun bayangan itu terasa buram, tertutup oleh sikap Arul yang belakangan ini terasa kian menjauh dan asing. Suara gerbang yang terbuka pada pukul 23.45 membuat jantung Gina berdegup kencang. Ia segera berdiri, menyunggingkan senyum terbaiknya untuk menyambut sang suami. Namun, saat pintu terbuka, yang masuk bukanlah sosok Arul yang penuh rindu, melainkan pria yang tampak kelelahan dan aroma parfum wanita yang asing samar-samar tercium dari jasnya. Arul hanya melirik sekilas ke arah meja makan yang telah ditata cantik, tanpa mengucapkan sepatah kata pun pujian. "Aku lelah, Gina. Proyek akhir tahun ini benar-benar menyita waktu. Risma meminta laporan itu selesai sebelum fajar," gumam Arul sambil melonggarkan dasinya dengan kasar. Panggilan nama bosnya, Risma, terdengar begitu akrab di telinga Arul, jauh lebih hidup daripada sapaannya pada sang istri. Gina terpaku di tempatnya berdiri, menatap punggung suaminya yang berjalan menjauh menuju kamar. Kembang api mulai bersahutan di langit luar, namun di dalam hati Gina ada sesuatu yang justru terasa padam. Tahun baru telah tiba, tetapi bagi Gina, ini bukanlah awal yang indah, melainkan awal dari sebuah firasat buruk yang mulai menjadi nyata. Lampu-lampu kota yang berpijar di balik jendela besar ruang tamu, kini hanya nampak seperti noktah cahaya yang buram di mata Gina yang mulai berkaca-kaca. Ia perlahan merapikan peralatan makan yang bahkan belum sempat tersentuh, memindahkan potongan daging yang mendingin itu ke dalam wadah plastik dengan gerakan tangan yang gemetar. Keheningan di dalam rumah mewah ini terasa begitu mencekik, jauh lebih bising daripada suara trompet yang masih terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Gina duduk di kursi dapur, menatap jemarinya yang polos tanpa perhiasan, selain cincin pernikahan mereka yang kini terasa semakin berat melingkar di sana. Ia teringat masa-masa ketika mereka masih merintis segalanya dari nol, saat Arul selalu meluangkan waktu, meski hanya untuk sekadar memakan mie instan bersama di bawah langit malam. Kini, setelah kemapanan berhasil mereka genggam, mengapa justru kehangatan itu terbang bersama angin kesuksesan yang Arul raih? Keesokan paginya, matahari pertama di tahun yang baru menyelinap masuk melalui celah gorden, namun tidak membawa keceriaan bagi sang nyonya rumah. Gina mendapati Arul sudah rapi dengan kemeja kerjanya, padahal ini adalah hari libur nasional.
Tanpa sarapan, suaminya itu sibuk dengan iPad di tangan. Jemarinya menari lincah di atas layar dengan dahi yang berkerut serius. Saat Gina mencoba menawarkan secangkir kopi hangat, Arul hanya memberikan gestur penolakan tanpa sedikit pun menoleh. Risma baru saja mengirim pesan. Ada kendala di lokasi proyek baru. Aku harus segera ke sana sekarang. Ucapnya datar sembari meraih kunci mobil di atas meja. Tidak ada kecupan di kening. Tidak ada ucapan selamat tahun baru yang tulus. Hanya deru mesin mobil yang semakin menjauh, meninggalkan garasi. Gina berdiri mematung di ambang pintu. Menyadari bahwa rutinitasnya sebagai pendukung di balik layar, kini mulai terasa seperti pengabaian yang terencana. Ada kekosongan yang sangat luas di dalam dadanya. Sebuah ruang hampa yang mulai membisikkan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini selalu ia tepis dengan alasan kesetiaan. Pertanyaan-pertanyaan yang berputar di benaknya itu akhirnya membawa Gina pada sebuah tindakan yang selama ini dianggapnya tabu, yakni menyentuh privasi sang suami. Sore itu, saat Arul pulang dan langsung terlelap karena kelelahan, ponselnya yang tergeletak di nakas terus bergetar pendek, memancarkan cahaya biru yang mengusik ketenangan kamar yang remang. Gina mendekat dengan langkah ragu. Dadanya bergemuruh hebat seolah sedang melakukan sebuah pelanggaran besar. Namun rasa ingin tahu yang didorong oleh luka lebih kuat daripada rasa bersalahnya. Saat jemarinya mengusap layar, sebuah notifikasi pesan singkat muncul tanpa terkunci. Nama Risma terpampang di sana, diikuti oleh untaian kalimat yang tidak seharusnya dikirimkan oleh seorang atasan kepada bawahannya di luar jam kantor. Terima kasih untuk waktu berharganya tadi siang. Kamu benar-benar membuatku merasa dihargai, Arul. Begitu bunyi pesan yang seketika membuat seluruh persendian Gina terasa lemas. Dunia seolah berhenti berputar saat Gina menyadari bahwa lokasi proyek yang disebutkan Arul pagi tadi hanyalah kedok untuk pertemuan pribadi yang penuh keintiman. Ia merasa seperti baru saja dijatuhkan dari tebing yang tinggi, menghantam realita pahit bahwa kesetiaan yang ia jaga selama ini hanyalah sebuah investasi bodong. Air mata yang sejak semalam ia bendung akhirnya jatuh membasahi pipi. Namun anehnya, tidak ada isakan yang keluar. Hanya ada keheningan yang menyakitkan saat ia menatap wajah Arul yang sedang tidur dengan tenang. Seolah pria itu tidak baru saja menghancurkan fondasi kepercayaan mereka. Gina meletakkan kembali ponsel itu di tempat semula. Namun kali ini, dengan tekad yang mulai mengeras di dalam hatinya. Ia menyadari bahwa perannya sebagai pendukung yang pasif harus segera berakhir. Jika tahun baru ini diawali dengan pengkhianatan yang nyata, maka ia juga harus bersiap untuk sebuah babak baru, di mana ia bukan lagi sekedar pelengkap di hidup Arul. Tekad yang mengeras itu membuat Gina tidak lagi sudi berlarut-larut dalam kesedihan yang melumpuhkan. Keesokan harinya, sebuah surat undangan fisik berwarna emas mendarat di meja ruang tamu, mengundang Arul beserta pasangan untuk menghadiri jamuan makan malam eksklusif di kantor pusat. Biasanya, Gina akan merasa minder dan memilih menghindar karena sudah terlalu lama meninggalkan pergaulan profesional. Namun kali ini, ia justru melihatnya sebagai sebuah panggung. Ia segera menghubungi penata rias dan mengeluarkan simpanan tabungan pribadinya yang tersisa untuk membeli gaun yang paling mencolok namun tetap berkelas. Gina ingin memastikan bahwa saat ia berdiri di sana nanti, ia bukan lagi sosok istri rumahan yang bisa diabaikan begitu saja. Ia mulai merancang strategi di balik senyumnya yang tenang. Mempersiapkan mental untuk menghadapi Risma secara langsung, di bawah lampu kristal aula pesta yang megah. Malam puncak perayaan itu pun tiba. Dan saat Gina melangkah masuk ke dalam ruangan bersama Arul, perhatian banyak orang seketika tertuju padanya. Arul tampak terkejut sekaligus canggung melihat transformasi istrinya yang begitu memukau. Namun ia tidak bisa berkomentar banyak, karena Risma sudah berdiri di tengah ruangan dengan penuh kuasa. Risma mengenakan setelan merah menyala, menyambut mereka dengan sorot mata yang seolah meremehkan keberadaan Gina. Oh, jadi ini istri Arul yang sering dia ceritakan itu? Ternyata benar, sangat tradisional. Ujar Risma dengan nada bicara yang dibungkus keramahan palsu. Gina hanya membalas dengan tatapan tajam yang elegan. Tidak membiarkan satu kata pun dari wanita itu meruntuhkan kepercayaan dirinya.
Sepanjang acara, Gina memperhatikan bagaimana Risma terus-menerus menarik Arul ke dalam lingkaran percakapan yang intim, mengabaikan protokol profesional dengan sentuhan-sentuhan kecil di lengan suaminya. Pemandangan itu tidak lagi membuatnya menangis, melainkan menyulut api keberanian yang lebih besar untuk segera mengambil langkah nyata demi menyelamatkan martabatnya sendiri. Api keberanian yang menyulut dada Gina membawanya pada ketelitian yang jauh lebih tajam daripada biasanya, terutama saat ia merapikan pakaian Arul yang berserakan di kursi setelah pesta berakhir. Saat mengangkat jas hitam milik suaminya, jemari Dina merasakan sebuah ganjalan kecil di dalam saku rahasia di bagian dada. Dengan napas yang tertahan, ia menarik keluar selembar kertas tipis, yang ternyata adalah nota pembelian dari sebuah butik perhiasan ternama di pusat kota. Mata Gina membelalak melihat angka yang tertera di sana, sebuah nominal fantastis untuk sebuah kalung berlian dengan liontin zamrud yang dibeli tepat 3 hari sebelum malam tahun baru. Ia segera teringat bahwa pada tanggal tersebut, Arul memberikan alasan ada rapat mendadak hingga larut malam. Gina tidak pernah menerima kalung itu, bahkan tidak pernah mendengar suaminya menyebutkan tentang hadiah apapun untuknya. Kenyataan pahit itu semakin diperparah ketika Gina tanpa sengaja melihat unggahan terbaru di akun media sosial pribadi milik Risma keesokan paginya. Di sana, sang bos wanita memamerkan sebuah swafoto di depan cermin dengan kalung berlian yang persis sama dengan deskripsi di nota tersebut. Lengkap dengan keterangan foto tentang hadiah dari orang spesial yang paling mengerti kerja kerasku. Rasa mual seketika menghantam lambung Gina, bukan karena cemburu yang dangkal, melainkan karena pengkhianatan finansial dan emosional yang dilakukan Arul di belakang punggungnya. Suaminya menggunakan uang hasil jerih payah yang seharusnya menjadi masa depan keluarga mereka untuk memanjakan wanita lain yang sudah memiliki segalanya. Tanpa membuang waktu, Gina segera menuju ruang kerja lamanya yang penuh debu, membuka laci meja yang berisi berkas-berkas penting pribadinya. Ia sadar bahwa mengandalkan Arul adalah kesalahan terbesar yang ia lakukan selama beberapa tahun terakhir. Dan kini saatnya ia mengambil kembali kendali atas kehidupannya sendiri sebelum semuanya benar-benar habis tak bersisa. Kendali atas kehidupan yang ingin direbutnya kembali membawa Gina melangkah ke sebuah kafe di sudut kota untuk menemui Agung, kawan lama yang dahulu adalah pesaing terberatnya di firma arsitektur. Agung tampak tidak banyak berubah, ia masih memiliki sorot mata tajam yang penuh perhitungan, namun tetap hangat saat menyambut Gina yang datang dengan raut wajah penuh tekad. Tanpa basa-basi yang berlebihan, Agung langsung menyodorkan sebuah map biru berisi sketsa proyek pembangunan resor ramah lingkungan yang sedang digarap perusahaannya. Aku selalu tahu kemampuanmu tidak seharusnya terkubur di dapur rumah, Gina. Bakatmu adalah aset, bukan beban yang harus kamu simpan sendiri, ucap Agung dengan nada bicara yang tulus namun tegas. Kata-kata itu seperti siraman air di tengah padang pasir bagi jiwa Gina yang selama ini merasa gersang dan tidak dihargai. Gina menatap lembaran sketsa itu, merasakan kerinduan yang mendalam pada aroma kertas kalkir dan presisi penggaris desain. Ia menceritakan niatnya untuk kembali bekerja, tanpa mengungkap detail kehancuran rumah tangganya. Namun, Agung seolah bisa membaca mendung di balik mata wanita itu. Agung menawarkan posisi sebagai konsultan desain utama, sebuah tanggung jawab besar yang membutuhkan fokus penuh dan dedikasi tinggi. Gina menyadari bahwa ini adalah jalan keluar yang disediakan semesta, sebuah kesempatan untuk memiliki kemandirian finansial agar ia tidak lagi bergantung pada uang Arum yang kini lebih banyak mengalir ke arah Risma. Dengan tangan yang kini tidak lagi gemetar, Gina menandatangani dokumen kerjasama itu, menandai berakhirnya masa hibernasinya sebagai istri yang penurut. Ia pulang ke rumah sore itu dengan kepala tegak, tidak lagi peduli apakah Arul sudah ada di rumah atau masih menghabiskan waktu bersama bosnya. Bagi Gina, setiap garis yang ia gambar di atas kertas kini adalah langkah nyata menuju kebebasan, membangun fondasi masa depan yang tidak akan bisa diruntuhkan oleh pengkhianatan siapapun. Langkah nyata menuju kebebasan itu segera diuji ketika Arul pulang dengan wajah yang dibuat seserius mungkin, mengemas beberapa pakaian ke dalam koper kecilnya sambil menghindari kontak mata dengan Gina. Ia berdalih bahwa Risma menugaskannya untuk melakukan peninjauan lokasi proyek di luar kota selama 3 hari ke depan, sebuah perjalanan mendadak yang menurutnya sangat krusial bagi masa depan karirnya. Gina hanya mengangguk pelan, memberikan reaksi yang sangat tenang, hingga membuat Arul sempat terpaku sejenak, karena tidak ada pertanyaan interrogatif seperti biasanya.
Namun di balik ketenangan itu, Gina telah memasang aplikasi pelacak lokasi pada tablet yang sering dibawa Arul. Sebuah langkah antisipasi yang terpaksa ia lakukan demi mendapatkan kepastian mutlak. Begitu deru mesin mobil Arul menghilang dari pandangan, Gina segera memeriksa layar perangkatnya dan mendapati bahwa arah tujuan suaminya bukanlah keluar kota, melainkan menuju sebuah kawasan perhotelan mewah di pusat kota yang hanya berjarak beberapa kilometer saja. Tanpa keraguan, Gina memacu kendaraannya mengikuti titik koordinat tersebut, merasakan dadanya sesak oleh campuran antara rasa mual dan tekad yang membaja. Sesampainya di sana, ia memilih untuk menunggu di lobi yang remang, menyembunyikan wajahnya di balik majalah sambil terus mengawasi area restoran hotel yang sangat eksklusif. Firasatnya terbukti benar ketika ia melihat Arul turun dari lift bersama Risma. Keduanya tampak begitu akrab, tertawa lepas tanpa beban, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Tidak ada raut kelelahan akibat pekerjaan di wajah Arul. Yang ada hanyalah tatapan penuh kekaguman pada bosnya yang kini mengenakan kalung berlian hasil pengkhianatan itu. Gina mengabadikan momen tersebut melalui lensa ponselnya, mengumpulkan kepingan bukti yang akan menjadi senjata pamungkasnya nanti. Menyaksikan kemunafikan itu dengan mata kepala sendiri membuat sisa-sisa rasa sayang di hati Gina menguap seketika, berganti menjadi sebuah kekuatan dingin yang membuatnya semakin yakin bahwa keputusannya untuk kembali bekerja bersama Agung adalah pilihan paling tepat yang pernah ia buat. Kekuatan dingin yang menyelimuti hati Gina membawanya kembali ke meja gambah di kantor Agung dengan semangat yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menumpahkan segala emosi, kekecewaan, dan harapan barunya ke dalam garis-garis arsitektur yang tajam serta inovatif. Di bawah bimbingan Agung yang suportif, Gina berhasil menyelesaikan konsep awal resor ramah lingkungan tersebut hanya dalam hitungan hari. Desainnya bukan hanya sekadar bangunan, melainkan sebuah pernyataan tentang kebangkitan. Ia menggunakan material berkelanjutan yang melambangkan ketangguhan jiwa yang pernah terluka. Agung yang melihat hasil kerja keras Gina tidak dapat menyembunyikan kekagumannya, menyadari bahwa ia baru saja membangunkan macan tidur yang selama ini terperangkap dalam rutinitas domestik yang menyesakan. Di sisi lain, kehidupan di rumah terasa seperti panggung sandiwara yang melelahkan bagi Gina. Saat Arul pulang dari dinas luar kota palsunya, dengan membawa oleh-oleh kecil sebagai bentuk penebus rasa bersalah, Gina menerimanya dengan senyum tipis yang penuh rahasia. Ia mendengarkan cerita bohong suaminya tentang cuaca di luar kota dan padatnya jadwal rapat, dengan ekspresi datar. Sementara di saku pakaiannya, ia menggenggam ponsel yang berisi bukti perselingkuhan pria itu. Logika Gina kini telah memenangkan peperangan melawan perasaannya. Setiap kata manis yang diucapkan Arul, sekarang terdengar seperti derit pintu yang berkarat di telinganya. Ia mulai memindahkan sebagian besar aset pribadinya ke rekening baru yang tidak diketahui suaminya, memastikan bahwa ketika badai besar itu tiba, ia sudah memiliki pelampung yang kuat untuk menyelamatkan diri. Kini, Gina berada di persimpangan yang krusial. Tawaran dari perusahaan Agung untuk menjadi mitra tetap semakin menguat. Sementara di rumah, Arul mulai merasa curiga karena Gina tidak lagi pernah bertanya tentang Risma atau pekerjaannya. Keheningan Gina bukan lagi bentuk ketundukan, melainkan persiapan untuk sebuah serangan balik yang elegan. Ia tahu bahwa waktu untuk bersembunyi di balik bayang-bayang telah habis, dan fajar kesuksesannya akan segera terbit, meninggalkan Arul dan segala kebohongannya di dalam kegelapan masa lalu. Fajar kesuksesan yang mulai terbit itu memberikan Gina keberanian untuk melakukan sebuah konfrontasi halus di suatu malam yang sunyi. Sambil menyesap teh hangat, ia sengaja membiarkan katalog properti dari perusahaan Agung terbuka di atas meja, memancing perhatian Arul yang baru saja meletakkan tas kerjanya. Gina menatap suaminya lekat-lekat. Lalu dengan suara tenang, ia bertanya tentang rencana masa depan mereka sebagai pasangan, termasuk kejujuran mengenai pengeluaran tabungan bersama yang menyusut drastis. Ia memberikan kesempatan terakhir bagi Arul untuk berterus terang, berharap pria itu masih memiliki sedikit nurani untuk mengakui segala kebohongannya tanpa perlu dipaksa oleh bukti yang ia simpan. Namun, bukannya pengakuan yang didapat, Gina justru dihadapkan pada ledakan ego yang luar biasa dari suaminya. Arul mendadak berdiri dengan wajah memerah, menuduh Gina sebagai istri yang tidak tahu terima kasih dan terlalu banyak menuntut penjelasan atas kerja keras yang ia lakukan untuk rumah tangga ini. Ia bahkan mulai memutarbalikkan fakta,
menuduh balik bahwa kesibukan baru Gina dengan Agung adalah bentuk ketidaksetiaan yang nyata. Kamu tidak tahu seberapa besar tekanan yang kuterima dari Risma untuk memastikan kita tetap bisa hidup mewah. Berhentilah bersikap seperti detektif yang mencurigai setiap langkahku. Teriak Arul. Suaranya menggema di ruang tamu yang kini terasa asing bagi mereka berdua. Gina hanya terdiam melihat kemarahan suaminya yang meluap-luap, menyadari bahwa Arul sedang menggunakan amarah sebagai tameng untuk menutupi rasa takutnya sendiri. Penyangkalan yang begitu agresif itu menjadi jawaban paling jelas bagi Gina bahwa tidak ada lagi ruang untuk negosiasi atau perbaikan hubungan. Ia tidak membalas teriakan itu dengan suara tinggi. Ia justru merasa kasihan melihat betapa Arul telah menjadi boneka yang dikendalikan oleh ambisi dan pengaruh buruk Risma. Dengan langkah yang anggun, Gina beranjak menuju kamar, meninggalkan Arul yang masih terengah-engah dalam kemurkaannya. Malam itu, Gina menyadari bahwa pengkhianatan bukan hanya soal kehadiran orang ketiga, melainkan juga tentang hilangnya rasa hormat dan kejujuran yang seharusnya menjadi fondasi utama sebuah rumah tangga. Hilangnya rasa hormat dan kejujuran itu semakin terasa nyata ketika Gina tanpa sengaja menemukan sebuah amplop coklat besar yang terselip di balik tumpukan majalah otomotif di ruang kerja Arul. Dengan tangan yang terasa dingin, ia mengeluarkan isinya. Sebuah draft perjanjian kerjasama antara perusahaan Arul dan sebuah vendor fiktif yang baru saja didirikan atas nama keluarga Risma. Di dalamnya tertera bahwa kenaikan posisi Arul sebagai direktur operasional bukan didasarkan pada prestasi, melainkan sebagai imbalan atas kesediaannya menandatangani aliran dana proyek yang tidak wajar. Gina menutup mulutnya, menahan napas saat menyadari bahwa suaminya bukan sekedar berselingkuh secara emosional, tetapi juga telah menjual integritas profesionalnya demi sebuah jabatan yang semu. Dokumen-dokumen itu mengungkapkan betapa dalam Arul terjebak dalam jaring permainan Risma. Ia bukan lagi sekedar karyawan, melainkan tameng bagi praktek kotor sang bos. Gina merasa dunianya seolah terbelah melihat bagaimana pria yang dulu sangat menjunjung tinggi kejujuran, kini berubah menjadi sosok yang rela melakukan apa saja demi pengakuan dan kemewahan instan. Pengkhianatan ini terasa jauh lebih menyakitkan daripada sekedar pesan manis di ponsel, karena melibatkan kehancuran moral yang selama ini mereka bangun bersama. Gina segera memotret setiap lembar dokumen tersebut sebagai perlindungan hukum bagi dirinya sendiri, karena ia tidak ingin terseret dalam pusaran masalah hukum yang mungkin akan menghantam Arul di masa depan. Saat ia sedang membereskan kembali berkas-berkas tersebut, terdengar suara langkah kaki Arul yang mendekat, membuat jantung Gina berdegup kencang. Ia segera bersikap tenang, mencoba menyembunyikan getaran di tangannya saat suaminya masuk dengan wajah yang masih tampak tegang sisa pertengkaran semalam. Arul menatapnya curiga, namun Gina hanya melempar senyum tipis yang syarat akan makna tersembunyi. Kini ia memegang kunci utama yang bisa menghancurkan karier Arul dan Risma dalam sekejap, namun ia tahu waktu untuk memutar kunci itu belum tiba. Gina harus menunggu momen yang paling tepat, di mana ia bisa bangkit sepenuhnya tanpa ada satupun kaitan yang tertinggal dengan kehancuran yang sedang dibangun oleh suaminya sendiri. Momen paling tepat yang dinantikan Gina akhirnya tiba dalam bentuk sebuah undangan gala amal bergengsi yang diadakan di sebuah gedung pencakar langit. Gina datang lebih awal, mengenakan gaun sutra berwarna perak yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, memberikan kesan dingin namun sangat berkelas. Ia memilih sudut yang cukup tersembunyi, terlindung oleh pilar besar bermotif marmer untuk memantau pergerakan suaminya. Tak lama kemudian, Arul muncul dengan setelan jas paling mahal yang ia miliki. Namun ia tidak sedang mencari istrinya. Di sampingnya, Risma berdiri dengan penuh percaya diri. Tangannya melingkar erat di lengan Arul seolah mereka adalah pasangan utama malam itu. Di bawah sorot lampu kristal yang menyilaukan, Gina menyaksikan pemandangan yang menghancurkan sisa basi harapannya. Arul menatap Risma dengan binar yang tidak pernah lagi ia berikan di rumah. Sementara Risma berkali-kali menyandarkan kepalanya ke bahu Arul saat mereka berbincang dengan para petinggi perusahaan. Hati Gina terasa seperti dihantam ombak besar saat melihat Arul mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jasnya, lalu dengan lembut memasangkan sebuah gelang yang serasi dengan kalung berlian di leher Risma. Keintiman itu begitu nyata, begitu publik, hingga membuat beberapa tamu di sekitar mereka saling berbisik penuh tanya. Gina merasakan jemarinya mendingin, namun ia tidak membiarkan satu tetes air mata pun jatuh merusak riasannya.
Ia justru mengeluarkan ponselnya dan merekam interaksi itu dengan tangan yang sangat stabil, mengumpulkan kepingan terakhir dari teka-teki pengkhianatan yang selama ini disembunyikan di balik alasan kesibukan kantor. Pemandangan itu menjadi puncak dari segala keraguan yang pernah menghantuinya. Arul bukan hanya telah membagi hatinya, tetapi juga telah memberikan tempat yang seharusnya milik Gina kepada wanita lain secara terang-terangan. Alih-alih merasa kalah, Gina justru merasakan sebuah ketenangan yang menakutkan mengalir di nadinya. Ia menyadari bahwa pria yang berdiri di sana bukan lagi suaminya, melainkan orang asing yang telah memilih jalannya sendiri menuju kehancuran. Dengan langkah yang tenang namun penuh wibawa, Gina keluar dari gedung tersebut sebelum Arul sempat menyadari kehadirannya, siap untuk menghadapi konfrontasi besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya saat fajar menyingsing esok hari. Langkah yang tenang namun penuh wibawa itu membawa Gina kembali ke rumah yang kini terasa seperti monumen kebohongan yang siap diruntuhkan. Ia menyalakan seluruh lampu ruang tengah, menciptakan suasana benderang yang kontras dengan kegelapan niat yang selama ini Arul sembunyikan. Gina duduk di sofa utama, menata semua bukti di atas meja kaca. Foto-foto kemesraan Arul di hotel, nota perhiasan untuk Risma, hingga salinan dokumen aliran dana proyek yang tidak wajar. Saat suara deru mobil Arul terdengar memasuki garasi pada pukul 2 pagi, Gina tidak lagi merasakan degup jantung yang gelisah, melainkan sebuah kesiapan mental yang mutlak. Arul melangkah masuk dengan sisa tawa di wajahnya, namun seketika membeku saat melihat Gina duduk menunggunya dalam balutan gaun perak yang memancarkan aura ketegasan. Senyum di wajahnya memudar, berganti dengan ketegangan saat matanya menangkap deretan kertas dan ponsel yang menyala di atas meja. "Gina, apa-apaan ini? Kenapa kamu belum tidur?" tanya Arul dengan nada suara yang bergetar, mencoba membangun benteng pertahanan terakhirnya. Gina hanya menunjuk ke arah meja tanpa suara, membiarkan bukti-bukti itu berbicara lebih keras daripada teriakan manapun. Arul mendekat, wajahnya memucat pasi saat melihat rekaman video dirinya bersama Risma di acara gala tadi malam. "Sudah cukup, Arul. Jangan buang energimu untuk merangkai kebohongan baru," ucap Gina dengan suara rendah, namun sangat tajam, memotong segala pembelaan yang hendak keluar dari mulut suaminya. Tidak ada tangisan histeris atau piring yang pecah. Yang ada hanyalah konfrontasi intelektual yang mematikan. Gina dengan tenang memaparkan setiap detail pengkhianatan Arul, mulai dari urusan hati hingga pelanggaran integritas profesional yang dilakukan bersama Risma. Ia melepaskan cincin pernikahannya, meletakkannya dengan denting halus di atas tumpukan dokumen tersebut. Malam itu, di bawah cahaya lampu yang benderang, Arul menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan seorang istri yang setia, tetapi ia baru saja menciptakan musuh paling cerdas yang pernah ia hadapi. Denting halus cincin yang membentur meja kaca itu seolah menjadi lonceng kematian bagi masa lalu Gina yang penuh kepasifan. Tanpa menunggu balasan dari bibir Arul yang masih keluh, Gina melangkah menuju kamar, mengambil koper yang sudah ia kemas secara rahasia sejak beberapa hari lalu. Ia tidak membawa tas bermerek atau perhiasan mahal yang pernah diberikan Arul sebagai penawar rasa bersalah. Ia hanya membawa pakaian secukupnya, laptop kerja, dan seluruh dokumen yang menjadi kekuatannya. Saat ia berjalan melewati ambang pintu depan, udara malam yang dingin terasa menyegarkan, seolah menyapu bersih sisa basi polusi emosional yang selama ini menyesakkan dadanya. Ia tidak menoleh ke belakang sedikit pun, meski sayup-sayup terdengar suara Arul yang memanggil namanya dengan nada penuh penyesalan yang terlambat. Tujuan pertamanya adalah sebuah unit apartemen studio sederhana yang ia sewa menggunakan honor pertama dari proyek Agung. Di sana, Agung sudah menunggu di lobi untuk memastikan keamanan Gina, menunjukkan kepedulian seorang sahabat yang melampaui sekadar rekan bisnis. "Kamu sudah melakukan hal yang benar, Gina. Sekarang biarkan dunia melihat siapa kamu sebenarnya tanpa bayang-bayang pria itu," ucap Agung sambil menyerahkan kunci akses dan segelas kopi hangat. Dukungan tulus itu menjadi fondasi pertama bagi Gina untuk membangun kembali harga dirinya yang sempat terkikis habis. Ia menghabiskan sisa malam itu bukan dengan meratapi nasib, melainkan dengan membuka laptopnya dan mempertajam detail desain resor yang akan dipresentasikan di hadapan Dewan Juri besok pagi. Hidup dari titik nol ternyata tidak semenakutkan yang Gina bayangkan sebelumnya.
Di ruangan kecil yang hanya berisi meja gambar dan tempat tidur seadanya itu, ia justru menemukan kedamaian yang tidak pernah ia dapatkan di rumah besarnya bersama Arul. Ia menyadari bahwa kemewahan tanpa kejujuran hanyalah penjara berlapis emas. Dan kini, dalam kesederhanaannya, ia merasa jauh lebih kaya. Dina berkomitmen untuk mengubah setiap tetes air matanya menjadi bahan bakar untuk meraih kesuksesan yang murni. Ia bukan lagi seorang istri yang menunggu suaminya pulang dengan penuh kecurigaan, melainkan seorang arsitek yang sedang merancang jembatan menuju masa depan yang jauh lebih cerah dan mandiri. Jembatan menuju masa depan yang cerah itu kini terbentang di hadapan Gina dalam bentuk sebuah ruang rapat megah di kantor kementerian, tempat di mana tender proyek pembangunan Pusat Seni Nasional akan diputuskan. Gina berdiri tegak di samping Agung, memegang kendali penuh atas presentasi timnya dengan tatapan mata yang memancarkan kecerdasan dan ketenangan. Di seberang meja, suasana tampak jauh berbeda. Arul duduk dengan gelisah, berkali-kali melirik Risma yang terus menekan tombol ponselnya dengan raut wajah gusar. Ini adalah pertemuan pertama mereka sejak malam konfrontasi itu. Dan Gina bisa melihat keterkejutan di mata Arul saat menyadari bahwa rival terberat yang harus ia hadapi hari ini adalah wanita yang dulu ia anggap hanya mengerti urusan dapur. Ketika giliran Gina tiba, ia memaparkan konsep desainnya yang revolusioner, sebuah perpaduan antara kearifan lokal dan teknologi futuristik yang belum pernah terpikirkan oleh siapapun. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terdengar begitu meyakinkan, membuat para dewan juri mengangguk kagum, sementara Risma tampak semakin pucat di kursinya. Arul mencoba melakukan interupsi dengan nada meremehkan, berupaya mencari celah teknis untuk menjatuhkan kredibilitas Gina. Namun dengan tangkas, Gina menjawab setiap kritik menggunakan argumen yang sangat presisi dan data yang akurat. Ia tidak lagi menggunakan emosi pribadi sebagai senjata. Ia membiarkan profesionalitas dan kualitas karyanya yang berbicara secara telak di hadapan semua orang. Pertarungan profesional ini bukan lagi tentang membalas dendam atas sakit hati, melainkan tentang pembuktian nilai diri yang sesungguhnya. Gina melihat bagaimana Arul mulai kehilangan kepercayaan dirinya saat para juri memberikan pujian terbuka atas orisinalitas ide Gina. Sementara desain milik perusahaan Arul dan Risma dinilai terlalu monoton dan penuh dengan kecacatan struktural. Saat rapat berakhir, Gina melangkah keluar ruangan tanpa sedikit pun memberikan kesempatan bagi Arul untuk mendekat atau berbicara. Ia tahu bahwa kemenangan ini baru permulaan, dan di luar sana, dunia sudah mulai melihat namanya bukan sebagai bagian dari Arul, melainkan sebagai sosok pemimpin yang berdaulat atas kesuksesannya sendiri. Sosok pemimpin yang berdaulat atas kesuksesannya sendiri itu kini menjadi perbincangan hangat di berbagai media bisnis, seiring dengan kabar kemenangan mutlak tim Gina atas proyek Pusat Seni Nasional. Berita kemenangan ini bagaikan hantaman badai bagi Risma, yang selama ini membangun reputasinya di atas manipulasi dan koneksi orang dalam. Tak butuh waktu lama bagi publik untuk mulai mencium ketidakberesan dalam struktur internal perusahaan Risma. Kegagalan mereka memenangkan tender besar tersebut memicu audit mendalam dari para pemegang saham yang mulai meragukan integritas operasional mereka. Satu persatu, rekanan bisnis menjauh karena takut terseret dalam skandal dokumen fiktif yang jejaknya telah Gina amankan dengan sangat rapi sebelumnya. Di tengah guncangan hebat itu, Arul mendapati dirinya berada di posisi yang sangat terjepit. Menjadi orang pertama yang dikambing hitamkan oleh Risma demi menyelamatkan posisinya sendiri. Risma mulai menunjukkan wajah aslinya, menyalahkan Arul atas segala kecacatan teknis dan kebocoran data yang terjadi, bahkan mengancam akan memecatnya secara tidak hormat tanpa kompensasi apapun. Arul yang malang kini baru menyadari bahwa kemesraan yang diberikan Risma selama ini hanyalah alat kontrol untuk menjadikannya tameng hukum. Dengan rasa malu yang membakar dada, Arul mencoba mencari keberadaan Gina, berdiri berjam-jam di depan lobi kantor baru istrinya, hanya untuk memohon pengampunan dan kesempatan kedua. Namun, Gina yang ia temui bukanlah wanita lemah yang dulu bisa ia luluhkan dengan janji-janji manis. Saat Gina keluar dari lift bersama Agung untuk menuju sebuah pertemuan gala bisnis lainnya, ia hanya menatap Arul dengan sorot mata yang dingin sekaligus penuh rasa kasihan. Tidak ada lagi kemarahan di sana, hanya sebuah jarak yang sangat jauh yang tidak akan mungkin bisa dijembatani lagi.
Gina terus melangkah menuju mobilnya tanpa memberikan sepatah kata pun, membiarkan Arul berdiri membeku di tengah keramaian. Baginya, penyesalan Arul hanyalah bagian dari konsekuensi atas pilihan hidup yang pria itu ambil, sementara fokus Gina kini sepenuhnya tertuju pada puncak kejayaan yang baru saja ia tapaki dengan kaki dan keringatnya sendiri. Puncak kejayaan yang ia tapaki dengan keringatnya sendiri akhirnya membuahkan hasil tertinggi saat nama Gina menggema di seluruh aula megah dalam acara penghargaan arsitektur paling bergengsi di negeri ini. Ia dinobatkan sebagai Innovator of the Year, sebuah gelar yang membuktikan bahwa kecerdasan dan integritasnya jauh melampaui segala intrik yang pernah mencoba menenggelamkannya. Saat melangkah menuju podium, sorot lampu yang dulu terasa menyilaukan dan mengintimidasi, kini terasa seperti sambutan hangat bagi keberaniannya. Di depan ratusan pasang mata tokoh industri, Gina memberikan pidato yang tidak sedikit pun menyentuh luka masa lalunya, melainkan berfokus pada kekuatan resiliensi dan pentingnya kejujuran dalam berkarya. Ia berdiri sebagai representasi perempuan yang berhasil merancang ulang takdirnya dari puing-puing pengkhianatan menjadi sebuah mahakarya kehidupan. Keberhasilan Gina ini berbanding terbalik dengan kabar yang menghiasi kolom hukum di surat kabar, di mana perusahaan yang dipimpin Risma resmi dinyatakan bangkrut setelah terbukti melakukan malapraktik administratif. Arul, yang kini kehilangan segalanya termasuk harga dirinya, hanya bisa menyaksikan pidato kemenangan istrinya melalui layar televisi di sebuah kontrakan sempit. Ia melihat Gina bersalaman dengan tokoh-tokoh besar, tampak begitu serasi dan berwibawa di samping Agung yang selalu memberikan dukungan tanpa syarat. Tidak ada lagi sisa kemewahan pada diri Arul. Yang tertinggal hanyalah bayang-bayang kegagalan dan penyesalan mendalam karena telah menukar permata yang tulus dengan batu kali yang palsu. Agung memberikan buket bunga putih kepada Gina, tepat setelah ia turun dari podium. Sebuah gestur sederhana yang menandai awas dari hubungan yang jauh lebih dewasa dan saling menghargai. Bagi Gina, penghargaan ini bukan sekedar piala berlapis logam, melainkan sebuah validasi bahwa ia mampu berdiri tegak tanpa perlu bersandar pada siapapun. Ia telah membuktikan bahwa kebangkitan yang sesungguhnya dimulai saat seseorang berhenti mengemis kasih sayang pada tempat yang salah dan mulai membangun istana keberhasilannya sendiri. Malam itu, di bawah taburan bintang yang seolah ikut merayakan kemenangannya, Gina merasa benar-benar utuh untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Malam itu, di bawah taburan bintang yang seolah ikut merayakan kemenangannya, Gina menyadari bahwa masih ada satu beban terakhir yang harus ia lepaskan agar ia bisa terbang lebih tinggi lagi. Keesokan harinya, ia melangkah masuk ke ruang mediasi pengadilan dengan ketenangan yang luar biasa, membawa berkas-berkas final perceraian yang akan memutus ikatan hukumnya dengan Arul secara permanen. Di dalam ruangan yang dingin itu, ia melihat sosok mantan suaminya yang tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya, dengan pakaian yang tidak lagi rapi dan sorot mata yang telah kehilangan binar ambisinya. Arul tertunduk lesu, tidak berani menatap mata Gina yang kini memancarkan kewibawaan seorang pemimpin sukses. Proses hukum itu berjalan dengan sangat lancar, tanpa ada tuntutan harta gana Gini yang berbelit dari pihak Gina. Ia hanya ingin kebebasan mutlak dan hak penduh atas nama baiknya. Saat hakim mengetukkan palu, Gina merasa seolah sebuah rantai tak terlihat yang selama ini membelenggu kakinya telah terlepas seketika. Arul sempat mendekat setelah sidang berakhir, mencoba menggenggam tangan Gina untuk terakhir kalinya, sambil membisikkan kata maaf yang terdengar parau dan penuh kehampaan. Namun Gina hanya memberikan sebuah anggukan sopan yang syarat akan batasan tegas, menandakan bahwa ia telah memaafkan demi ketenangan hatinya sendiri, bukan untuk kembali ke masa lalu yang penuh noda. Kedamaian batin yang mutlak kini benar-benar ia rengkuh saat ia melangkah keluar dari gedung pengadilan menuju mobilnya. Tidak ada lagi rasa perih saat mengingat nama Risma yang kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Tidak ada lagi rasa pahit atas pengkhianatan tahun baru yang lalu. Gina merasa setiap emsan napasnya kini jauh lebih ringan dan lega. Ia menyadari bahwa penyelesaian hukum ini adalah titik akhir dari duka, sekaligus titik awal dari kebahagiaan yang ia bangun sendiri tanpa campur tangan manipulasi siapapun. Kini pintu masa lalunya telah tertutup rapat, dan di hadapannya terbentang jalan setapak yang penuh dengan bunga-bunga harapan yang baru saja mulai bermekaran.
Jalan setapak yang penuh dengan bunga-bunga harapan itu membawa Gina kembali ke balkon apartemennya yang kini telah bertransformasi menjadi hunian yang mencerminkan jati dirinya yang baru. Sambil menggenggam secangkir teh yang masih mengepul, ia menatap cakrawala kota yang mulai bersiap menyambut malam. Refleksi tentang 1 tahun terakhir berputar di benaknya, seperti gulungan film yang kini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Luka yang dulu ia anggap sebagai akhir dari dunianya, ternyata merupakan sebuah operasi darurat dari semesta untuk mengangkat semua racun yang menghambat pertumbuhannya. Pengkhianatan Arul dan Risma bukan lagi sebuah tragedi yang ia ratapi, melainkan sebuah katalisator yang memaksa kemampuannya yang terpendam untuk meledak keluar dan menyinari kehidupannya sendiri. Ia belajar bahwa seringkali seseorang harus kehilangan sandaran yang rapuh agar bisa menyadari kekuatan kakinya sendiri untuk berdiri. Gina tersenyum tipis saat menyadari betapa ironisnya kenyataan hidup, bahwa bos suaminya yang berusaha menjatuhkannya justru menjadi alasan ia merangkak naik menuju posisi yang jauh lebih tinggi. Setiap hinaan yang dulu ia terima, kini telah berubah menjadi puji-pujian yang tulus, namun anehnya, ia tidak lagi merasa butuh akan validasi dari luar. Kedamaian yang ia rasakan saat ini bersumber dari dalam dirinya sendiri, dari keberaniannya untuk berkata cukup pada perlakuan yang tidak adil dan kegigihannya untuk kembali menekuni gairah hidupnya di bidang arsitektur. Pelajaran berharga ini tidak ingin ia simpan sendiri. Gina mulai menuliskan catatan-catatan kecil tentang perjalanannya dalam sebuah jurnal yang ia beri judul Arsitektur Jiwa. Ia menyadari bahwa membangun kembali kehidupan pasca pengkhianatan sama rumitnya dengan merancang sebuah gedung, membutuhkan fondasi kejujuran yang kuat, material resiliensi yang tahan badai, dan visi yang jelas tentang kebahagiaan. Dengan hati yang sudah sepenuhnya sembuh, Gina merasa siap untuk membagikan cahaya ini kepada siapa saja yang masih terjebak dalam kegelapan yang sama seperti dirinya setahun yang lalu. Cahaya yang ingin ia bagikan kepada sesama itu mewujud dalam sebuah yayasan pemberdayaan yang Gina dirikan bersama Agung, sebuah ruang kreatif yang didedikasikan untuk membantu para perempuan bangkit dari keterpurukan ekonomi dan emosional. Di kantor agensi mereka yang baru, yang kini menempati lantai teratas gedung ramah lingkungan hasil desain mereka sendiri, hubungan antara Gina dan Agung tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih bermakna daripada sekedar rekan kerja. Mereka bukan lagi sepasang individu yang terikat oleh kontrak bisnis semata, melainkan dua jiwa yang memiliki frekuensi yang sama dalam menghargai integritas dan kerja keras. Agung tetap menjadi sosok yang memberikan ruang bagi Gina untuk bersinar, tanpa pernah merasa terancam oleh kesuksesan besar yang diraih oleh wanita itu. Sore itu, di sela-sela diskusi mengenai proyek sosial mereka di daerah terpencil, Agung meletakkan sebuah dokumen di depan Gina. Bukan kontrak proyek, melainkan sebuah rencana perjalanan untuk merayakan pencapaian mereka. Tatapan mata Agung yang tenang, kini menyimpan sebuah ketulusan yang belum pernah Gina temui sebelumnya pada diri Arul. Kamu telah membangun banyak gedung yang indah, Gina. Tapi yang paling membuatku kagum adalah caramu membangun kembali kepercayaan pada dirimu sendiri. Ujar Agung dengan nada rendah yang menyejukkan. Gina menyadari bahwa di samping pria ini, ia tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Ia dihargai karena kecerdasannya, bukan hanya karena perannya sebagai pendamping. Masa depan kini tidak lagi tampak sebagai sesuatu yang penuh dengan ketidakpastian yang menakutkan, melainkan sebagai kanvas kosong yang siap diwarnai dengan coretan-coretan kebahagiaan yang baru. Gina mulai membuka diri untuk kemungkinan hubungan yang lebih serius, namun kali ini ia melakukannya dengan kewaspadaan yang bijak dan hati yang sudah sangat mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Bersama Agung, ia belajar bahwa cinta yang sehat adalah cinta yang saling membangun, bukan yang menghancurkan atau mengecilkan peran salah satu pihak. Mereka berdiri di jendela besar kantor mereka, menatap matahari terbenam dengan rasa syukur yang meluap, menyadari bahwa setiap tantangan yang mereka lalui telah menempa mereka menjadi pribadi yang jauh lebih tangguh untuk menghadapi hari esok. Matahari terbenam terakhir di tahun itu menyisakan semburat warna jingga yang memukau di cakrawala. Namun bagi Gina, pemandangan itu bukan lagi simbol berakhirnya sebuah harapan, melainkan saksi bisu atas kemenangannya yang mutlak. Tepat 1 tahun sejak malam di mana dunianya runtuh akibat pengkhianatan Arul dan Risma, Gina kini berdiri di balkon kantor pusat agensinya sendiri, menatap kerlap-kerlip lampu kota yang seolah tunduk pada ketangguhannya.
Ia mengenakan gaun putih tulang yang melambangkan kemurnian niat dan lembaran baru yang telah ia tulis dengan tinta keberhasilan. Tidak ada lagi rasa sesak saat mengingat masa lalu. Yang tersisa hanyalah kebanggaan mendalam karena ia berhasil mengubah puing-puing kehancuran menjadi sebuah monumen kesuksesan yang megah. Di bawah sana, kembang api mulai meletus dengan riuh, mewarnai langit malam dengan kemeriahan yang tulus. Arul dan Risma kini hanyalah noktah kecil dalam sejarah hidupnya yang sudah ia maafkan, namun telah ia tinggalkan jauh di belakang. Agung melangkah mendekat, berdiri di sampingnya tanpa kata, hanya memberikan kehadiran yang hangat sebagai pengingat bahwa ia tidak lagi sendirian dalam perjuangan ini. Selamat Tahun Baru, Gina. Tahun ini kamu bukan lagi sekadar bertahan hidup, tapi kamu benar-benar hidup, bisik Agung dengan penuh rasa hormat. Gina tersenyum, menyadari bahwa kemenangan sejati bukanlah saat kita melihat musuh kita jatuh, melainkan saat kita tidak lagi merasa perlu menoleh ke belakang untuk melihat keberadaan mereka. Pesan moral dari perjalanan ini terpatri kuat dalam sanubarinya, bahwa pengkhianatan seringkali adalah cara pahit semesta untuk mencabut kita dari tanah yang tidak lagi subur, agar kita bisa ditanam kembali di tempat yang lebih tinggi untuk mekar lebih indah. Kejujuran pada diri sendiri adalah kompas terbaik, dan kemandirian adalah perisai terkuat bagi setiap jiwa yang ingin berdaulat. Saat jam berdentang 12 kali, Gina memejamkan mata sejenak, membisikkan doa syukur atas setiap air mata yang telah berubah menjadi permata hikmah. Tahun baru telah tiba, membawa serta janji masa depan yang ia rancang sendiri. Sebuah masa depan di mana ia adalah arsitek tunggal atas kebahagiaannya, berdiri tegak sebagai wanita yang berhasil menaklukkan badai dan keluar sebagai pemenang yang abadi.